Selamat pagi, kita ketemu lagi Cak Ning dulur kabeh sak Surabaya, Surabaya Raya. Wah, ketemu maneh nang kene rek Trijaya sepagi Surabaya. Ono info update dan untuk hari ini kita spesial. Ada tamu yang kita undang di Trijaya sepagi Surabaya. Bersama saya Hilman Erangga dan juga Hermawan Priyono yang menemani Anda dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Ya wis rek gak kesuwen tak parian dhisik. Taman Hutan Bambu ono nang Keputi. Selamat hari Rabu. Yuk podo kabeh. Semangat yo le. Cak Wawan selamat pagi. Selamat pagi juga ngenjang Cak Ilman. Alhamdulillah. Alhamdulillah iki rada banter sih Cak Ilman. Oh, sebentar ya, Cak. Nah, ini ta, Cak. Iya, wes mlebu Cak. Oh, senengane banter-banter Iya, Cak. ngobrol. Ono suarane bingung nanti ya. Ini Cak ya. Ya Cak Ilman, alhamdulillah hari ini Alhamdulillah. kita ketemu lagi di pagi yang luar biasa, cerah, dan hari ini kita juga ada tamu spesial. Oke. Ada tamu dari DPRD Kota Surabaya. Oh, iya. Beliau ini luar biasa, sangat dekat dengan media. Beliau adalah Ibu Ayu, lengkapnya Pertiwi Ayu Krisna. Nah, pinter sampean, Cak. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, bidang politik pemerintahan, dan beliau juga berasal dari fraksi Partai Golkar. Siap. Nah, sebelum nanti kita masuk ke apa yang akan kita obrolkan pagi hari ini, kita sapa beliau dulu. Oke. Ya, Bu Ayu, apa kabar? Sehat selalu Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Ayu ini lembut. Betul. Ya, Bu Gak ini Ayu. menyesuaikan karena warnanya putih. Oh, gitu, Jailman, ya. Seperti kapas yang lembut. Ya Bu Ayu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini ya Bu ya, partisipasi perempuan dalam dunia politik dan juga pemerintahan. Nah ini tentu juga menjadi hal yang mungkin di tahun 2024 di pemilu nanti akan terus didorong ya Bu Ayu ya. Iya, pastinya kan mungkin boomingnya waktu periode-periode lalu 30% keterwakilan perempuan. Tapi di Golkar sudah semenjak tahun 2019 sudah 37%. Oh gitu ya Bu. Sudah. Nah yang sekarang hampir 40%. 40%. Iya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Bu Ayu ya. Tapi sebelum itu kita segarkan dengan satu lagu dulu. Oh iya. Yang nyanyi siapa? Ibu Ayu atau atau lagu yang kita? Aku nggak bisa nyanyi. Oh nggak bisa nyanyi Bu ya. Maaf ya Bu ya, ternyata sama. Saya juga nggak bisa nyanyi Bu. Ya, kita akan hadirkan lagu berikut dan masih tetap di sini di Trijaya Sepagi Surabaya. Masih di Trijaya Sepagi Surabaya spesial Sambang Parlemen ya. Dan tamu kita masih Ibu Pertiwi Ayu Krisna dari fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya bidang hukum dan pemerintahan. Nah tentu kita ini sebelumnya sudah kenal lama ya. Dari masih Bu Ayu masih muda. Masih sebagai aktivis dan partai. Sekarang masih terlihat muda loh ya. Jangan muda. salah loh ya. Kalau saya lihat backgroundnya ini Bu Ayu adalah pengurus Persatuan Senam Indonesia. Pasti banyak olahraganya gitu ya. Pasti banyak sesuatu yang menyehatkan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi selain berpolitik juga ada aktivitas yang non politik yang mungkin juga bisa membuat Ibu Ayu ini lebih eksis gitu Bu ya. Gitu ya. Kebetulan saya juga pengusaha, ya. Kebetulan saya pengusaha sehingga di situ saya menjadi ketua himpunan perempuan maritim. Kemudian saya juga ditunjuk sebagai ketua pengajian Al Hidayah. Oh iya ya, jadi ini Bu ya banyak kegiatan ya Bu ya. Lumayan. Jadi kalau banyak kegiatan sering bertemu dengan warga Surabaya, kemudian masyarakat dan banyak yang curhat mungkin ya Bu ya. Ya curhat dari mulai yang usia sepuh sampai usia middle sampai usia milenial itu pasti ada. Iya, jadi sering dijadikan tempat sambatan gitu Bu ya. Ya, apalagi sekarang sudah gencar-gencarnya anak muda tuh kepingin masuk di partai politik. Oh gitu ya. Jadi ya harus bukan nasihat sih, ibaratnya masukan bahwa kami ini butuh milenial gitu kan. Karena kami ini dulu pernah milenial dan sekarang sudah mengarah ke senior ya. Jadi otomatis harus ada pengganti kelak gitu. Kalau kita bicara tentang ini ya Bu ya, partisipasi perempuan di dunia politik pemerintahan ini tentu sesuatu yang menarik ya Bu ya. Karena kadang-kadang perempuan tuh hanya masih dipandang sebagai konco wingking ya Bu ya. Dan betul. ini tapi ternyata Bu Ayu mampu tampil ke depan. Bapak ini juga mungkin bisa menginspirasi ya Bu ya. Artinya Ibu
juga tidak hanya sekedar menjadi anggota dewan, tapi ternyata juga ketua komisi. Nah, tentu sesuatu yang menarik. Nah, kalau boleh tahu Bu, dulu gimana Bu ceritanya Bu Ayu tertarik untuk masuk dunia politik, dan Ibu sebagai kaum perempuan juga luar biasa, ini gimana Bu ceritanya Bu? Iya, karena awal sih saya bukan tertarik dunia politiknya ya, karena saya sering bersosialisasi, bersosialisasi dan terus langsung masuk organisasi, sehingga di situ saya melihat masyarakat tentunya. Nah, bagaimana masyarakat dengan sentuhan perempuan selama ini. Waktu sebelum saya jadi itu di Golkar sendiri laki semua yang jadi anggota dewan. Terus bagaimana dengan sentuhan ke perempuan mungkin agak kurang mengena. Nah, sehingga begitu saya jadi itu ada perempuan kami 3 tadinya. Awal-awal tuh 3, malah lakinya 1 karena 4 kursi. Nah, yang sekarang perempuannya 2, laki-lakinya 3 karena 5 kursi. Gitu. Awal-awal susah nggak Bu untuk berpolitik ya? Saya rasa nggak seperti air mengalir ya. Oh, air mengalir. Iya. Filosofinya menyenangkan ini sebenarnya. Waktu masih muda tentu menyenangkan, karena termasuk masih, kalau dulu mungkin bukan era penyebutan milenial ya, tapi politik anak muda gitu kan. Nah, itu saya masuk di sana, dan perempuan tentunya bukan hanya pemuda tapi pemudi kan gitu ya. Nah, itu amat sangat suka saya, karena di sana juga ada pembelajaran cara kita memperlakukan lebih dalam dari hati ke hati tentang nanti suara kita, terus kemudian bagaimana kita berorganisasi yang baik. Untungnya saya masuk di partai yang tepat gitu. Artinya Partai Golkar ini pembelajarannya memang saya rasakan sendiri, dan itu saya tidak membual, karena saya merasakan sebelum saya mencalonkan, saya sudah di Partai Golkar sampai dengan saat ini, dan tidak berubah. Artinya banyak partai-partai baru berbunculan pun saya harus diminta sana sini, saya tetap konsen dengan yang saya cintai ya Partai Golkar. Mungkin tidak saya juga tahu ya. Tidak ke lain hati ya. Iya, agak sulit kalau dirobek, mungkin darah saya bukan merah lagi tapi kuning. Ya menarik nih Bu Ayu. Nah, Bu Ayu ketika duduk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, dan Ibu pada di bidang hukum dan pemerintahan ya Bu ya. Tentu ini juga menginspirasi Bu, kaum wanita lain di kota atau perempuan lain di Kota Surabaya untuk lebih berperan aktif dan maksimal di dunia politik dan pemerintahan Bu. Iya, saya berharap perempuan-perempuan ini juga harus berani ya. Jangan cuma misalnya sudah masuk atau terpilih, mereka tidak berani mengungkapkan apa yang mereka harus kerjakan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh para perempuan politik. Nah, kebetulan di Golkar juga ada pembelajaran politik, dan kami ada kumpulan perempuannya, kelompok perempuan namanya KPPG. Itu juga dulu saya di sana ketua KPPG, pernah ketua KPPG, yang sehingga saya di situ menggerakkan perempuan-perempuan ya. Sekarang sudah waktunya anak muda yang menjadi ketua KPPG kan gitu. Kami hanya menasehati saja, dan sudah tentunya saya berharap perempuan-perempuan Indonesia, khususnya Surabaya, itu jangan cuma karena saya popularitas di bidang atau karena cantik atau tapi juga harus berilmu, paling tidak seperti itu. Bu Ayu, kalau kita cermati ya Bu Ayu, bahwa di Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan ini, kalau kita simak dalam dunia pemberitaan dan pemediaan beberapa waktu terakhir ini, seringkali kaum wanita masih menjadi objek yang disasar dalam kekerasan, baik itu di lingkungan rumah tangga ataupun juga di luar. Nah, tentu ini juga menjadi sesuatu yang mungkin dirasa Bu Ayu juga masih perlu untuk dikaji, dievaluasi, dan juga upaya-upaya untuk menyelamatkan. Ya, memang harus membantu ya, karena banyak sekali, apalagi era setelah COVID melanda, itu banyak mungkin pasangannya stres mau harus bagaimana, kena PHK. Terus akhirnya banyak semenjak saya di ketua komisi A ini kan COVID. Nah, begitu COVID banyak juga
akhirnya perceraian di kota Surabaya tinggi. Oke. Nah, itu yang kita sebagai politik perempuan tentunya harus bisa turun ke wilayah-wilayah yang tentunya kita pemilih di sana, kita berikan masukan-masukan bagaimana saat pasangan kita mengalami kondisi di bawah. Kemudian kita juga menyambungkan kepada pemerintah kota supaya mereka bisa berkegiatan dan mempunyai pemasukan pengganti dari pasangannya. Paling tidak itulah ya tahap pertama. Walaupun itu kecil, saya juga memberi semangat pada mereka. Jangankan kita tidak bisa mengatur bagaimana atau kita memprediksi ekonomi, usia maupun karena semua itu milik Tuhan. Tapi kita harus tetap berusaha bagaimana kita bisa bertahan hidup dan tidak menyusahkan siapapun, baik itu pasangan kita maupun keluarga kita. Iya, itu khusus Surabaya sejauh ini Bu yang boleh tahu di dapil mana Bu? Saya kebetulan di dapil 1. Antara lain apa itu? Kecamatan sini ya, Gubeng, kemudian Tegalsari, Bubutan, terus Kerembangan, Simokerto, sama Genteng. Oh, jadi pusat kota berarti. Pusat kota sampai ke utara sedikit. Oh gitu ya. Ada persoalan khusus nggak Bu yang di pusat kota ini yang mungkin curhat ke Ibu gitu Bu ya? Iya, ya itu tadi kalau di Gubeng itu pemilihnya besar sekali. Oh iya. Di situ bahkan banyak yang masyarakat miskin banyak di sana Bu ya. Yang di stikerisasi oleh Pemkot kan banyak juga yang di Gubeng ya. Iya betul, karena di sana kan ya usaha-usahanya ya paling toko-toko gitu kan. Kalaupun yang besar rata-rata itu di Surabaya Timur, Surabaya Barat ya. Dan Surabaya Pusat yang tengah kota betul. Kalau di Gubeng memang banyak yang kayak toko-toko kecil ya, Indomaret, toko kelontong gitu. Nah, itu saya juga berharap pemerintah kota juga harus juga melihat ya sejauh mana mereka berusaha ya kan. Karena memang bekas Covid itu kan kita diuntungkan sekali juga dengan toko kecil pada saat itu, karena toko-toko besar kan tutup. Disitulah kita ada keuntungan. Jadi saya bilang selalu dengan penertib keamanan itu kayak Satpol PP, saya bilang kasihlah toleransi dan juga untuk Indomaret, Alfamart ya itu saya berharap di halamannya kan ada parkiran. Betul, itu teras dia, terasnya paling tidak diberikan space 1 atau 2 gubukan atau gerobak untuk UMKM di wilayah setempat. Paling tidak digilir mungkin pada untuk Ibu A itu berjualan bulan ini sampai bulan ini, nanti di rolling lagi. Jadi semua sih kedapatan gitu. Cuman sekarang yang baru berjalan hanya beberapa Indomaret dan Alfamart. Gitu. Jadi melibatkan tidak semua gitu. Perusahaan-perusahaan untuk ikut membantu masyarakat sekitar memulihkan kan hanya ekonomi. Tempat. Hanya tempat dan itu di luar tidak berdagang kelontong juga kan. Paling tidak berdagang kue gitu kan. Nah, makanan gitu. Nah, itu yang saya harap juga pengusaha Indomaret atau Alfamart juga harus memberikan kesempatan, memberikan partisipasi mereka. Iya. Masih banyak topik yang nanti akan kita bahas Bu Ayu. Kita break dulu, nanti kita sambung. Oke. Yang lainnya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya pendengar Trijaya, masih di Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sabang Parlemen. Oke, lanjut lagi Cak Wawan. Kita kembali bersama dengan Ibu Pertiwi Ayu Krisna. Aku kadang-kadang salah. Saya kalau biasa panggil Bu Ayu. Bu Ayu atau Bu Pertiwi? Bu Ayu aja ya. Kalau Bu Krisna nanti boleh aja. Dikira nanti India. Yang film India itu ya. Krisna. Oh iya. Ya Bu Ayu. Tentu kalau kita bicara tentang hukum dan pemerintahan. Nah, ini sesuai dengan komisinya Ibu ya, Bu ya. Hukum dan pemerintahan ya, komisi A ya. Ya, kalau Ibu melihat bahwa peran perempuan khususnya di hukum pemerintahan di Kota Surabaya seperti apa, Bu? Apakah sudah ada kemajuan ataukah mungkin stagnan atau mungkin masih perlu didorong lagi nih Bu Ayu? Ya,
sepertinya masih tetap harus didorong ya. Karena itu tadi sampai detik hari ini nilai perceraian itu tinggi. Nah, itu yang sedang kita dalami. Betul. Apakah ini karena ekonomi atau gaya hidup? Nah, itu ya. Karena kalau hanya ekonomi kan kita sudah kasih win-win solution ya. Tapi kalau gaya hidup itu yang atau pergaulan. Nah, iya, gaya hidup itu termasuk pergaulan di dalamnya ya. Jadi menurut saya kalau gaya hidup nih agak sulit kita masuk di dalamnya, kecuali yang betul-betul khusus menangani itu. Tapi paling tidak, dulu saya sebelum jadi anggota dewan, saya pernah menjadi sosialita kan gitu ya. Artinya karena saya pengusaha, pasti kan teman-temannya sosialita. Nah, setelah saya jadi anggota dewan, otomatis sudah tidak konsen di sana. Padahal karena waktunya emang kurang ya. Kalau saya tetap, mungkin saya juga berharap akan masuk lagi di dalam teman-teman supaya bisa mendalami seperti apa sih gitu. Karena perceraian tinggi di kota Surabaya itu bukan dicanang oleh menengah ke bawah saja karena dampak COVID, tapi ternyata saya selidiki itu menengah ke atas pun banyak. Mungkin ya karena gaya hidup, sedangkan suami juga mungkin perusahaan yang dulu dia bekerja juga perusahaan yang baik, tapi terus karena pengurangan karyawan, mungkin akhirnya dampaknya. Dari gaya hidup dan pergaulan biasanya kalau sudah betul Mas, kalau pergaulan ya. Kalau biasanya kita itu main dengan siapa? Main traktiran. Terus pada saat dia begitu kan dia akhirnya nyeseti tabungan terus ya kan. Nah, Oling ya Bu ya. Iya. Itu namanya mantap Bu. Makan tabungan Bu. Ya, terus udah gitu kalau ada sale di mall, itu saya dulu itu sosialita tuh langsung banyak pengunjungnya sosialita semua kan gitu. Entah itu bukan hanya yang kalau branded sudah ada sale walaupun itu 10%, rasa-rasa semua pada bergegas ke sana. Lah itu yang merubah gaya hidup mereka yang mungkin harus kita beritahu dengan cara yang halus ya tentunya. Kalau enggak kan, kalau dia bilang gini, kan duitku dewe lah, apa kon ikut campur kan gitu ya. Tapi sebenarnya dampaknya kita ikut campur bukan mengatur, tapi mengerem gaya hidup mereka itu paling tidak seperti itu. Nah, selama ini juga ini ya Bu ya, kaum wanita seringkali menjadi korban dalam dunia hukum dan juga pemerintahan dan sebagainya. Sejauh ini banyak juga yang mereka dalam hal hukum dan pemerintah juga belum begitu memahami ya Bu ya. Seringkali menjadi permainan dijadikan ini ya Bu, objek permainan ya Bu. Nah, banyak sekali ya, dari mulai sisi waris ya kan, pasti perempuan dikalahkan. Ya, kebetulan kami dulu di Komisi A dulu ada membidangi tanah kan. Di situ pasti yang pembagian waris yang perempuan pasti dikalahkan oleh keluarganya sendiri yang laki-laki. Nah, itu yang akhirnya kita harus menggunakan mereka menggunakan pengacara nggak sanggup. Sehingga kita memberi masukan kepada pemerintah kota zamannya Bu Risma. Itu memberikan bantuan fasilitas hukum acara untuk masyarakat miskin MDR karena supaya mereka juga dapat perlakuan yang sama di keluarganya gitu. Nah, kemudian itu di sisi warisan. Di sisi perlakuan suami kepada istri juga demikian. Apalagi era banyaknya itu perubahan gaya hidup yang kadang yang laki-laki sudah terkena pengaruh dengan gaya hidup kawannya atau perkumpulannya, sehingga istri diperlakukan yang tidak wajar sehingga itu juga mereka mau lari ke dewan malu. Paling enggak begitu dia, kalau kita tampil di wilayah
ada kalimatnya reses di wilayah masing-masing, itu kadang mereka mendekati diam-diam, tidak dibicarakan di umum. Bunda, bagaimana sih saya ini begini-begini, bagaimana saya harus bertahan gitu kan. Ya seperti itulah kita harus dari hati ke hati. Kadang kita panggil juga suaminya ke kantor, kita ajak bicara, ngopi dengan tanpa kita hearing, supaya akhirnya menyadari hal-hal tersebut. Kita ingatkan bahwa kalian tuh sudah punya turunan, kalian punya keluarga besar. Otomatis kalau perkawinan itu kan sudah menghimpun keluarga besar, baik itu dari sisi yang perempuan maupun dari yang pria. Ada lagi karena sesuatu hal, karena stresnya perempuan akhirnya nggak berani lawan suaminya, anak jadi sasaran. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya kalau anak-anak sekarang mungkin masih kecil dipukul nangis, hanya bisa nangis dan menjerit. Tapi kalau sudah mendekati dewasa atau remaja, dimarahi itu tambah kabur, ya kan? Kabur, menghilang, lebih mendekat dengan pacarnya. Itu yang bahaya. Betul. Akhirnya banyaklah di Surabaya ini juga yang remaja yang juga kalau kata lain kasarannya jualan ya. Itu karena faktor keluarga, faktor keluarga. Iya. Artinya ini menarik ini karena tentu Komisi A dengan menempatkan Ibu Ayu sebagai ketua ini cocok Bu, karena tentu Ibu akan didorong untuk menghasilkan produk-produk hukum dan poin-poin di pemerintahan yang lebih melindungi wanita ini Bu ya. Ya, karena saya perempuan kan. Iya benar. Karena saya perempuan murni. Menarik ini Bukan kaleng-kaleng berarti ya. Kita menghadirkan Bu Ayu ini ya. Iya. Tapi dari sekian banyak ya persoalan-persoalan yang di Surabaya, mungkin selain kasus rumah tangga, mungkin ada kasus yang lain ya Bu, yang mungkin sempat dicurhat ke Ibu gitu terkait dengan wanita, mungkin peran mereka ketika mereka berada di peluang mendapatkan pekerjaan atau yang lainnya gitu. Ya itu banyak sekali, sehingga kami memberikan masukan kepada pemerintah kota untuk menggunakan dana kelurahan. Jadi per kelurahan ada dakel itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan. Nah di sanalah juga kita kan juga ada dulu istilahnya Bapemas. Itu menghimpun beberapa dari RW atau dari kelurahan itu yang dikursuskan gitu. Cuma kan kadang kembali lagi mereka setelah kursus itu mereka belum punya modal. Nah, modal itu misalkan kalau mereka kursus kue, mereka harus punya oven, mereka harus punya mixer, harus dan punya segalanya. Itu yang lagi saya akan masukkan di pokok-pokok pikiran kami. Bagaimana cara membantunya? Apakah mereka harus mengikuti program seperti koperasinya? Atau di kami juga sudah ada ya, pemerintah kota tuh ada banknya, Harta Surya itu yang bisa membantu, tapi kan harus pakai jaminan. Kalau MBR ini mau yang dijamin apa gitu? Yang dijamin nggak ada. Rumah kadang ngontrak, ya kan? Terus surat berharga juga nggak ada. Kendaraan masih cicilan, ya kan? Artinya mereka apa yang dijaminkan itu yang saya akan sampaikan kepada pemerintah kota. Jaminannya apa apabila dia menggunakan bantuan dari pemerintah kota gitu. Sampai-sampai dari anggota dewan saya nggak ngecap ya, pokoknya dari kami gitu, dari Golkar itu diperintahkan untuk membuat kelompok operasi yang kita pantau dengan bunga rendah, tapi uang itu tidak kembali ke kami. Jadi misalnya saya naruh di kelurahan mana gitu, tidak ada kaitannya dengan pemerintah kota, tapi untuk membangkitkan ekonomi kader-kader kami di bawah. Nah itu bisa kita taruh uang 10 juta gitu. Nah yang boleh pinjam mungkin hanya 5 orang dulu, kan begitu, sehingga mereka bisa bermodal lagi, nanti dikembalikan dengan sudah bergulir untuk yang lain.
Jadi kita anggap uang 10 itu ya sudah bukan milik kita. Kita betul-betul membantu gitu. Jadi Iya. jadi seperti dihibahkan itu ya Bu Ayu. Iya, dihibahkan. Oke. Nanti kita lanjut Cak Hilman. Oke. Biar Bu Ayu ngunjuk dulu, nanti kita lanjut. Nah. Oh iya. Ngerti juga ya. Sama juga kayak gitu kok. Oke, kita nantikan ngobrol lagi masih di Trijaya Sepagi Surabaya. Masih di Trijaya Sepagi Surabaya. Cak Wawan, Iya Cak Hilman. studio hari ini wangi ya, Cak? Iya. Wangi dan serba putih, Cak. Lewes Cak. Karena Ya. ada tamunya di Ya, pagi hari masih ini. bersama dengan Ibu Ayu, Ibu Pertiwi Ayu dari fraksi Partai Golkar. Betul. Dari beliau ini selama ini memang aktif di partai dan banyak perjuangannya khususnya untuk kaum wanita Cak Hilman. Jadi kalau termasuk beliau hukum dan pemerintahan Ya, ya, yang kalau beliau ini- berorientasi ke wanita itu ya. Kalau beliau ini sekarang duduk sebagai ketua komisi A bidang Ya. hukum dan pemerintahan ini cocok. Cocok. Karena beliau banyak memperjuangkan khususnya hak-hak kaum wanita Ya. yang ada di kota Surabaya. Betul. Nah, kita akan lanjut lagi Cak Hilman. Betul. Obrolan pagi hari ini ya. Bu Ayu jangan capek dulu ya Bu Ayu. Ya Bu Ayu Ya. kalau ketemu ibu-ibu itu sering dicurhati masalah apa aja Bu Ayu biasanya Bu Ayu? Macam-macam. Kalau yang menengah ke bawah biasanya bantuan. Oh, bantuan itu, Bu, ya? Bantuan, Ya. bantuan sosial itu ya. Ya, sosial. Terus baik itu apapun lah. Baik itu permakanan, baik pelayanan, baik apapun yang mereka. Padahal itu di luar komisi ya Bu ya. Ya, harusnya itu ada di Komisi D. Ya Tapi kan? karena Bu Ayu dekat, bahas apa aja dicurhatkan ke ibu Iya, gitu ya. betul. Jadi di Komisi A itu 6 bulan, 7 bulan yang lalu perizinan tadinya dari kami. Kami Iya. nggak menangani seperti kesejahteraan masyarakat. Tapi sekarang setelah itu kami Komisi A ditambah kesra. Kesranya saja, tapi tidak sosialnya. Oh, Nah, iya, jadi iya. agak membingungkan toh. Iya, iya. Nah, tidak bergandengan. Nah, kalau di D sekarang pendidikan dan sosial. Kalau di A sekarang hukum tetap hukum, Pemerintahan. terus pemerintahan, kesra. Kesejahteraan rakyat. Ya, perizinan pindah ke C. Nah, untuk itu kalau di kesranya kami hanya bisa memproses dan membantu antara wilayah kepada administrasi pemerintahan. Bagaimana administrasi pemerintahan mengolah masyarakatnya sehingga mereka bisa mendapatkan. Iya. Untuk cara dapatnya itu nanti langsung di D. Ya. Eksekusinya di D. Di Komisi D. Kalau Ya. kami hanya membaurkan, mendekatkan antar pemerintah kota di tingkat kelurahan terbawah, baik RT, RW, sampai kelurahan, kecamatan itu ada di kami. Paling tidak pengawasannya itu di kami kesranya. Nah, nanti langsung dilempar eksekusi sosialnya di D. Jadi itu. Nah, disitulah curhatnya bahwa Ibu, kami sudah didata dulu MBR, ternyata sekarang dihapus. Saya hanya kasih pengertian begini. Kan sudah ada pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Melalui dana kelurahan itu. Iya, berusahalah minta kepada RT, lurah melalui RT RW. Nah, masa sih saya kasih pengertian, masa kota sebesar ini mau tercatat miskinnya banyak, kan nggak masuk akal Bu, saya bilang gitu. Ayolah kita sama-sama memahami bahwa kita ini jangan mau dianggap kita ini orang miskin, kan gitu. Apalagi miskin di kota Bu ya. Nah, yang malu ekstrim nanti. bukan hanya kita, yang ibu kita maupun pemerintah kota, tapi yang malu semua. Padahal Surabaya ini mendapatkan penghargaan Kalpataru dan macam-macam, tapi macam ya Bu ya. Kenyataannya kok pendataan miskin masih tinggi. Nah, ini yang pertanyaan, sehingga dikoreksi ulang sama Pemkot sesuai dengan kementerian, bahwa orang dikatakan miskin apabila ada 7 kriterianya. Sehingga kalau ibu rumahnya masih berkeramik itu tidak dianggap miskin. Betul. Nah,
Kalau sudah berkeramik begitu, tinggal tadi saya bilang pola cara untuk menggantikan tulang punggung suami, mungkin gitu. Nanti kan suami kalau kita bekerja pastilah suami juga nggak mau diem saja, pasti ikut membantu di sana. Nggak mungkin lah kan. Pasangan hidup itu adalah garwo ya, kalau orang Jawa ya si garangnya nyowo. Tapi itu memberi penerapan sigaran nyowo itu untuk era sekarang memang harus agak pendekatannya lebih detail. Gitu. Ya, kemarin sempat reses apa saja Bu? Kebanyakan keluhan-keluhan dari Ibu ini. Itu banyak hilangnya data kami yang MBR dicoret. Akhirnya saya memberikan pengertian. Yang paling banyak di kecamatan mana Bu? Tegalsari, terus Simokerto, kemudian Simokerto itu daerah Pecindilan gitu. Saya berharap lurah di sana bisa gandeng pengusaha yang toko-toko itu untuk berperan serta memberdayakan masyarakatnya. Itu paling cepat gitu loh maksudnya. Iya, karena mungkin kalau di Tegalsari itu berada di lingkungan yang pusat kota banget ya Bu ya. Iya. Ada mall besar di sana, tapi sekitarnya masih ada pemukiman yang mungkin kumuh, atau mungkin yang belum tersentuh dengan modernisasi. Kayaknya tidak care ya. Nah, di situ yang saya bilang yang dikasih paparan dan sosialisasi tentang itu jangan saja orang yang menengah ke bawah, tapi justru yang tinggal di perumahan-perumahan ini juga harus care terhadap lingkungan setempat ya, bukan lingkungan dia di perumahan itu, di luar lingkungan itu dia harus berpikir ke sana gitu. Itu besar harapan kami. Jadi tapi kalau kayak Pakuwon itu sudah memberdayakan yang dekat di wilayah sana dan dia banyak sekali membantu. Cuma tergantung orang-orang sekarang kalau dibantu itu kurang, bukan dikembangkan atau apa itu yang pasif sehingga jadi konotasi Bu, konotasi anggota dewan iki pengusaha kok nggak care ya gitu. Padahal apa yang dibantu kalau dilihat dari accountingnya, saya pernah memeriksa itu sudah nggak kurang-kurang. Terus misalnya ada rumah sakit kayak Siloam itu sudah membantu yang bukan di wilayah situ ya, karena wilayah situ kan besar-besar rumahnya Biliton, Sumatera, tapi dia membantu di wilayah yang agak dalam-dalam, yang tidak terjangkau gitu ya. Itu mereka rupanya sudah juga rutin dan sekelas Siloam juga memberikan kesempatan BPJS itu sudah bagus gitu. Dan memang pemerintah menyarankan rumah sakit ini harus berstempelkan BPJS juga. Tidak hanya di rumah sakit milik pemerintah. Gitu. Kalau dari sektor ekonomi seperti apa Bu gambaran ataupun yang Ibu ketahui terkait dengan pemberdayaan perempuan di Kota Surabaya ini? Apakah sudah, karena pasca Covid kemarin kan banyak ibu-ibu yang ini Bu ya, usahanya kolaps dan lain sebagainya. Atau mungkin justru sekarang lebih meningkat ya? Meningkat bukan meningkat anunya loh, parahnya enggak. Sekarang sudah mulai omsetnya udah karena kalau di Rungkut ada kampung roti, kampung kue. Nah, itu paling tidak mereka awalnya juga nggak tahu cara untuk membeli stempelnya kan, tapi dibantu oleh pemerintah. Itu betul-betul wali kota, saya nggak ngecap ya, memang Pak Eri turun ke bawah, fungsinya untuk itu. Oh, kampung ini nih rata-rata membatik gitu kan, ya sudah diberdayakan batik. Saya sendiri kalau beli batik pasti di UMKM, nah jadi sebenarnya kalau kita beli batik misalnya, bukan saya melemahkan pembatik karya yang sudah tenar kayak Iwan Tirta, ya kan, terus Ivan Gunawan, ya tidak gitu. Artinya tidak kalah hebatnya. Kalau kita beli batik di Iwan Tirta gitu, itu sekitar 5 juta, 7 juta masih kain, ya. Sedangkan dengan kain sutra ya. Tapi kalau di UMKM kita bisa dengan 2 juta 600 atau 3 juta itu sudah tulis ya, sutra dan tulis, nggak kalah hebatnya mereka menggambar desainnya itu. Gitu. Nah artinya kan jauh separuh sendiri
dan bahkan 1/4 kadang. Kalau katun mereka hanya cuma mungkin 1,5 juta kan begitu. Tapi kalau di Iwan Tirta tetap aja 5 juta, 7 juta kan begitu. Karena brand juga ya Bu. Brandnya. Nah, kalau UMKM tentu akan memberdayakan yang ada di Surabaya. Iya betul. Dan saya pasarkan tidak hanya di Surabaya loh. Jadi kalau saya ke teman-teman alumni, kebetulan saya dulu alumni Jakarta ya, saya bawa sengaja itu. Tolong dong beli ini loh Surabaya batiknya. Bener, mereka pertama agak ragu dia coba. Ternyata dicuci ya yang harga 600 saja ya. Mereka jahit terus dicuci, itu tidak gampang pudar, tidak luntur. Iya, motifnya tidak pudar, batiknya gitu-gitu. Bahannya bagus, pewarnaannya bagus gitu. Jadi nggak kalah ya Bu ya. Nggak kalah. UMKM yang ada di Surabaya. Betul. Ya. Makanan juga demikian. Gitu, Bu, ya? Ya, coba kalau kita ke mana ya, kayak ke Susite gitu kan, ya. Karena di UMKM juga sudah bisa bikin seperti itu dan juga bentuknya sudah sama, rasanya juga nggak beda jauh sekali, nggak beda, ya paling kurang 5% lah gitu. Cuma mereka tidak punya brand yang internasional gitu. Kalau Susite kan udah internasional. Bu, ya sudah go public ya Bu ya. Go public. Ya menarik ya. Kita break dulu. Nanti kita akan sambung lagi Cak Ilman. Masih banyak hal yang nanti kita bahas. Nanti kita akan kita kaitkan juga Cak Ilman dengan kebangkitan nasional. Nah, 20 Mei ya Bu Mei. Iya. Oh iya ya. Habis Bu Ayu, kita akan dulu, kembali kita setelah dulu. ini. Oh iya Lek. Masih di sini Trijaya Sepagi Surabaya. Wah. Ya, kita masih bersama dengan ini ya, Bu Pertiwi Ayu dari fraksi Partai Golkar. Pertiwi Ayu Krisna. Ya, Ibu Pertiwi Ayu Krisna. Ini dulu mudanya luar biasa Cak. Iya, Cak, aku sering ditraktir Cak. Oh, bener, Cak. Aku juga foto ya, Cak. Karo Bu Ayu. Gumun aku, Cak. Sosialita ternyata segitu tuh ya. Tapi dari dulu Cak, aku nonton ya Cak ya. Teman-teman politik dari Partai Golkar itu mesti Yang mana ini? Yang mana ya? Asik-asik semua. Oh, glowing ya, Cak. Iya. Glowing. Iya. Tapi memang ini ya perlu memberikan kesempatan regenerasi yang lainnya karena memang milenial itu juga perlu senior ya. Senior juga butuh yang milenial. Nah, ini kita akan masih akan berlanjut ya Cak Ilman yang ngobrol kita dengan Bu Ayu dan itu masih dalam hal kaitan dengan pemberdayaan perempuan baik itu ekonomi, kemudian hukum dan pemerintah. Nah, sebentar lagi Surabaya ini kan akan menyambut hari jadi. Kalau tidak salah 703 30 Cak Ilman. Oh, 730. Oh, ngurangi. Surabaya hebat 730 Cak. Iya, betul. Nah, tentu Bu Ayu ini banyak hal ya Bu Ayu ya kalau kita melihat perkembangannya Surabaya dari tahun ke tahun hingga usia ke 730 ini. Kalau Bu Ayu sendiri melihat bagaimana kemudian Surabaya ini dengan kaum wanitanya, apakah memang sudah luar biasa seperti tagline-nya Surabaya hebat, ataukah tentu masih banyak perjuangan yang harus dikedepankan untuk perempuan yang ada di kota Surabaya ini Bu Ayu? Ya, jadi tagline-nya Surabaya hebat ini tentunya membuat perempuan-perempuan ini lebih hebat. Cuma kembali lagi perempuan ini harus percaya diri. Karena apa? Di pengurusan Surabaya hebat KSH yang ngurus di RW itu ternyata orangnya itu aja. Kadernya itu aja. Ya, karena gini, mereka juga nggak mau digeser karena orang kalau sudah aktif di organisasi menyenangkan itu agak sulit untuk melimpahkan kepada yang lainnya. Sudah kenal satu sama lain. Karena sudah saling kenal, saling tahu. Nah, juga kader Surabaya hebat ini kan honornya kecil sekali masih Artinya mereka menikmati walaupun honor kecil. Nah, itu yang saya tanggap dan itu apresiasi dari kami ya. Nah, tentunya itu betul-betul baik sekali. Kemudian membantu pemerintah kota. Cuma kan era sekarang tadi Masnya bilang
Ya, ada kalanya milenial nih juga harus dibina. Nah, saya berharap juga KSH ini juga walaupun mereka belum ditunjuk menjadi KSH, ya ikut-ikutan dulu, enggak masalah karena saya dulu di partai politik kan tidak langsung jadi anggota dewan. Oh iya. Ya, iya Mas ya. Kan kenal saya ya mulai From dari zero to hero ya. Ya, jadi saya datang, saya hadir, saya mengikuti. Artinya tidak harus saya menjadi pengurus. Iya. Menjadi pengurus sayap juga oke, kan begitu. Jadi pembelajaran itu memang harus ada percaya diri dulu. Ya, kalau yang milenial ini nggak ada percaya diri, apalagi perempuan, tentunya agak sulit. Iya. Ya, tapi kalau mereka sudah percaya dirinya, oke, tentunya tinggal mengarahkannya mudah. Nah itu, tinggal yang tua-tua ini bergeser sedikit, tapi dengan tetap mempelajari kepada yang muda. Tapi memang nggak bisa hilang sama sekali. Kalau hilang sama sekali nanti yang milenialnya kebablasan, tidak ngerti aturan. Biasanya etikanya kurang. Bukan berarti saya menuduh milenial itu etikanya kurang, bukan. Agak emosinya, egonya itu masih tinggi. Yang bisa meredam ego dan emosional itu adalah pengalaman. Ya, itu yang saya dapatkan dari kehidupan saya dari mulai muda sampai saat itu. Jadi memang ada harus keseimbangan ya Bu ya. Karena dalam politik itu keseimbangan itu penting sekali Bu. Iya, betul. Mungkin kalau yang milenial oke lah ditaruh 70% pun enggak apa-apa. Ya kan? Yang middle 20%, yang 10% senior. Kan begitu. Itu oke lah masih gitu kan. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan kebangkitan nasional Bu, tentu kalau kita bicara kebangkitan nasional tidak hanya kaum pria ya Bu ya, kaum wanita pun juga harus bangkit ya Bu ya. Harus. Ya itu tadi ya di situlah kalau di tingkat pemerintah kota kan diberikan kesempatan adanya dana kelurahan itu bagaimana memberdayakan masyarakat di sana. Gitu. Baik itu Karang Tarunanya. Karang Taruna kan ini ya juga harus dibekali karena banyak yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Makanya kami sering sharing kepada DPR RI supaya bagaimana caranya kami ini bisa mendapatkan paling tidak beasiswa yang tidak full untuk masyarakat yang mau kuliah tapi nggak punya duit. Asal ada prestasi asal ada prestasi, sebelum tentunya dia melanjutkan sekolah sebelumnya. Itu memang kita harus ada komunikasi antara DPRD kota, provinsi maupun pusat. Tapi sering-sering kok antara kota dan RI saja gitu. Karena yang pegang APBN kan di pusat ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin di sesi ini juga mungkin harapan gitu ya. Ini kan di tahun politik juga ya Bu ya. Tahun politik ya, kemudian juga banyak hal-hal yang mungkin perlu disosialisasikan kepada masyarakat ya. Oh gini loh, Indonesia punya gawe besar ya, itu 2024 gitu ya. Mungkin bisa disampaikan juga. Ya, ke tahun politik ini saya sendiri sampai saat ini dari mulai 1 bulan yang lalu karena reses ya, kita turun ke wilayah. Setelah itu kami agak kesulitan untuk hadir di kantor hearing, tapi saya tetap membuka peluang konstituen bisa langsung menghubungi lewat telepon. Kemudian karena kita juga harus, karena saya juga pengurus partai yang harus menata bacaleknya. Nah itu kan padahal kami juga, saya ini perempuan, tapi insya Allah lah ketua kami walaupun milenial dan mendekati middle senior, artinya juga tetap mempercayakan pada senior untuk juga turut mengatur perempuan itu ada di mana gitu. Nah yang terpenting kan itu di dalam Hari Kebangkitan Nasional ini kan juga tentunya kalau tidak ada kesadaran diri dari ketua-ketua partai, mungkin kami posisi perempuan itu tidak bisa menempati kuota 30% lebih. Nah, tapi kalau seperti Golkar ini
ketuanya kembali saya tidak ngecap karena memang sudah kesempatan itu sampai 40% udah Ditata untuk ya, perempuan ya. gitu. Iya, Ya. iya. Harapan Bu Ayu sendiri khususnya di tahun politik ini bagi perempuan di Kota Surabaya seperti apa Bu partisipasinya? Iya. Biasanya ini mudah kena money politik biasanya. Nah, kalau money politik memang iya. Heeh. Karena dari zaman ke zaman eranya itu. Tapi saya selalu berkata kepada ibu-ibu di bawah, Iya. ya. Sekarang gini Ibu, kalau jenengan terima 100.000 Atau sembako gitu ya. kalau sembako nggak apa-apa lah, kita nggak hitung karena iya. itu bantuan untuk mereka penghidupan. Kalau uang berupa uang kan tidak mendidik juga ya. Betul. Kalau sembako memang untuk perut ya. Oke, ya. Belum tentu uang itu dibelikan itu gitu kan. Oh, iya. Nah, kalau misalnya uang itu sekarang jenengan dikasih 100.000 Iya. untuk nyoblos saya misalnya. Iya. Ternyata saya besok-besok nggak akan datang memberi bantuan apapun. Berarti 100.000 itu dibagi 5 tahun. Benar nggak? Iya, betul. Logikanya itu saya memberikan pencerahan. Iya. Tapi bagaimana ibu-ibu di bawah, para perempuan Iya. itu memilih kita wakilnya itu betul-betul harus yang berkompeten, Iya. yang mengerti bahwa kamu dipilih saya Iya. dan kamu juga harus memperhitungkan bagaimana pola saya di kehidupan selanjutnya. Itu yang Iya. terpenting itu. Iya. Iya. Kalau kata pengamat, pilihlah wakilmu Yang amanah. yang amanah, Ya. bukan berdasarkan isi tas tapi yang berkualitas. Ya. Ya, betul. Iya, Betul sekali Mas, saya setuju itu ya. Walaupun kami juga kalau mau bertarung gitu tuh bisa, apalagi Iya. banyak pengusaha-pengusaha ya. Iya. Cuman kita harus tetap memberikan pengertian gitu. Pendidikan politik ya Bu ya. Ya, karena Iya. 100.000 dibagi Iya. atau 200.000 dibagi 5 tahun, Wah, berarti hancur. berapa satu bulan cuma? Kecil sekali Bu ya. Iya. Tidak Kecil bermanfaat banget. ya. Dan tidak bisa beli beras. Nah, Iya. betul. Iya kan? Iya. Iya. Kalau di Golkar itu kebetulan ketumnya juga mulai dari ketua pusat, ketua Jatim, ketua kota itu senada ya. Iya. Waktu Covid kita semua yang caleg jadi, yang sudah jadi anggota dewan FPG harus Membantu. mengorbankan uangnya untuk beli beras minimal 3 ton. Iya. Nah, itu dibagikan ke konstituen pemilih. Iya. Nah, itu dicatat dan itu benar-benar dipantau. Iya. Artinya kita ini jadi dewan juga tidak enak-enakan. Iya. Kita harus menabung Betul. dikala ketua-ketua kita ini menginstruksikan yang harus mendadak kan Iya, begitu. betul. Kalau kita tidak benar-benar menabung tentunya kelapaan nanti Bu. Iya. ya Ya, Dailman, sangat menarik ngobrol kita pagi hari ini dengan Bu Iya. Ayu di Sambang Parlemen. Ya. Kita mengucapkan terima kasih Bu Ayu rawuhnya Dan- ngobrol pagi hari ini dan semoga kelak Bu Ayu masih berlanjut sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Amin, Ya, amin. banyak Minta perjuangan yang doanya. harus Ya. dituntaskan ya Bu ya. ya betul. Kita cukupkan sekian Jailman ngobrol pagi di Sambang Parlemen bersama Ibu Pertiwi Ayu Krisna dari fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi A. Ya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Kota Surabaya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kita masih berlanjut di Trijaya Sepagi Surabaya.